Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang jurnal email yang kami buat, yaitu yang berjudul Perangkap Tikus Otomatis Menggunakan Sensor Sentuh Berbasis Microcontroller Atmega 16 yang disusun oleh yang pertama ada Syekh Ananda Ramadan, yang kedua ada Yoga Rizkianto, yang ketiga ada Bagas Musidiansa. Bagian abstrak yaitu salah satu permasalahan yang ada dalam masyarakat saat ini adalah gangguan hewan pengerat yaitu tikus, di mana hewan tersebut selalu mengganggu manusia dengan merusak makanan atau barang yang disimpan di gudang, serta tanaman di sawah. Spesies tikus yang paling dikenal adalah mencit, serta tikus got yang ditemukan hampir di semua negara dan merupakan suatu organisme model yang penting dalam biologi. Juga merupakan hewan peliharaan yang populer. Tikus merupakan hewan liar dari golongan mamalia dan dikenal sebagai hewan pengganggu dalam kehidupan manusia, terutama tikus domestik. Tikus domestik mempunyai habitat dekat dengan kehidupan manusia seperti perumahan, sawah, dan pasar. Alat ini menggunakan microcontroller Atmega 16 berbasis sensor touch sensor. Alat ini nantinya akan bekerja secara otomatis setelah menerima data dari sensor TS. Dalam sensor TS telah ditanamkan karakteristik untuk seleksi data tekanan hewan, sehingga manusia tetap aman berada di dekat alat ini, sekalipun alat dalam kondisi aktif. Alat ini diharapkan bisa menyelesaikan dua permasalahan sekaligus, yaitu tentang serangan hama tikus dan banyaknya kecelakaan kerja di sawah, bahkan sampai meninggal yang terjadi karena manusia tidak sengaja terkena jebakan tikus yang dialiri arus listrik. Kata kunci dari abstrak itu adalah serangan hama tikus, sensor sentuh, dan jebakan tikus otomatis. Pendahuluan, salah satu permasalahan yang ada dalam masyarakat saat ini adalah gangguan hewan pengerat, yaitu tikus, di mana hewan tersebut selalu mengganggu manusia dengan merusak makanan atau barang yang disimpan di gudang, serta tanaman di sawah. Spesies tikus yang paling dikenal adalah mencit, serta tikus got yang ditemukan hampir di semua negara dan merupakan suatu organisme model yang penting dalam biologi. Juga merupakan hewan peliharaan yang populer. Tikus merupakan hewan liar dari golongan mamalia dan dikenal sebagai pengganggu dalam kehidupan manusia, terutama tikus domestik. Tikus domestik mempunyai habitat dekat dengan kehidupan manusia seperti perumahan, sawah, dan pasar. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, kami mencoba merancang alat perangkap tikus otomatis yang berfungsi untuk mengurangi jumlah tikus di dalam gudang, penyimpanan makanan, atau barang lainnya, serta di sawah. Alat penangkap ini diharapkan dapat menangkap tikus dengan jumlah lebih dari satu, gantung luar perangkapnya. Pada alat yang bersifat otomatis, sensor adalah komponen yang selalu digunakan. Untuk sistem proses, alat ini menggunakan microcontroller Atmega 16. Microcontroller AVR Atmega 16 merupakan salah satu keluarga Atmega dengan populasi pengguna cukup besar. Atmega 16 memiliki flash 16.000 dan 32 jalur input-output serta dilengkapi dengan ADC 8 channel dengan resolusi 10 bit dan 4 channel PWM, sehingga microcontroller jenis ini sesuai dengan kebutuhan yang digunakan untuk perancangan alat ini. Kemudian yang kedua, metode penelitian akan dilanjutkan oleh Yoga Rizkianto. Oke, untuk metode penelitian yang pertama itu perancangan alat perlengkapan tikus otomatis ini dikendalikan oleh sebuah microcontroller Atmega 16 yang ditanamkan kode yang dibuat dengan bahasa C. Untuk sebagai pendeteksi keberadaan tikus ini digunakan sensor touch sensor atau sensor sentuh. Konstruksi alat ini terdiri dari ruang jebakan dan ruang perlengkapan. Untuk membuka dan menutup ruang jebakan dan ruang pelengkap digunakan motor DC. Untuk langkah-langkah dalam pembuatannya ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah perencanaan, analisis, dan desain. Untuk perencanaan dalam tahap ini kami membuat perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu dengan bagaimana cara menangkap tikus dengan jumlah banyak pada suatu area persawahan.
Alat yang dibuat diharapkan dapat bekerja secara otomatis, sehingga penulis menggunakan microcontroller sebagai pengendali. Kemudian ditentukan sensor yang akan digunakan sebagai pendeteksi keberadaan tikus. Ruang jebakan dan ruang penangkapan harus memiliki pintu yang dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Kode dirancang sedemikian rupa agar menutup pintu ruang perangkap secara otomatis. Bahasa pemrograman yang digunakan oleh penulis adalah bahasa C, karena ketersediaan tools dan mudah digunakan. Yang kedua itu ada analisis. Setelah menentukan rencana dalam perencanaan alat ini, maka penulis melakukan analisis untuk mengetahui lebih lanjut tentang objek itu sendiri. Dan sistem kerja pada microcontroller Atmega 16. Yang ketiga ada desain. Setelah menganalisa beberapa data yang dibutuhkan dan telah diambil kesimpulan, maka tahapan selanjutnya adalah mendesain rancangan alat. Dalam tahap ini penulis telah membuat desain dalam bentuk software. Pada desain software ini terdapat blok diagram dan flowchart untuk penjelasan alur program ini ketika berjalan. Untuk hasil pembahasan bisa dibaca oleh Mas Bagas. Hasil dan pembahasan. Blok diagram rangkaian. Gambar 1 adalah rancangan blok diagram untuk alat perancang tikus otomatis. Di tersebut terdapat gambar flowchart diagram untuk alat perancang tikus otomatis. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa rancangan alat perangkap tikus otomatis dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian input, bagian proses, dan bagian output. Untuk bagian inputnya menggunakan sensor TS atau touch sensor yang nantinya digunakan untuk mendeteksi objek. Kemudian untuk bagian prosesnya, di sini menggunakan sistem minimum Atmega 16 yang nantinya digunakan untuk memproses program yang telah kita tambahkan. Pada bagian output, menggunakan driver L293D yang nantinya digunakan untuk menggerakkan motor DC. Kemudian terdapat sebuah blok catu daya yang nantinya akan digunakan sebagai sumber tegangan 5 volt dan 12 volt untuk menghidupkan komponen-komponen pada alat. Catu daya. Catu daya itu sendiri adalah sebuah rangkaian yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik dan mengubah tegangan AC menjadi tegangan listrik DC. Sumber tegangan AC ini adalah sumber yang biasa diperoleh dari tegangan jaringan PLN langsung. Di Indonesia sendiri, tegangan PLN memiliki tegangan 220 volt AC dengan frekuensi 40 Hz. Untuk mengambil tegangan ini, biasanya menggunakan steker listrik yang dihubungkan dengan kabel ke catu daya. Dalam alat ini nanti, akan ada dua pembagian tegangan yang dihasilkan oleh catu daya, yaitu tegangan sebesar 5 volt dan 12 volt. Tegangan 5 volt nantinya akan digunakan untuk sistem minimum Atmega 16, sedangkan tegangan 12 volt nantinya akan digunakan untuk penggerak motor DC. Rancangan input. Dalam rangkaian input ini, terdapat sensor touchscreen yang nantinya digunakan untuk mendeteksi objek. Sensor ini nantinya juga dilengkapi dengan program untuk membaca data berdasarkan karakteristik tubuh hewan. Sehingga ketika ada manusia mendekati alat ini, datanya tidak akan diproses. Pada rangkaian sensor ini, terjadi proses pembacaan objek dan nantinya akan diteruskan ke dalam rangkaian sistem minimum Atmega 16 untuk diproses. Setelah data masuk, maka sistem minimum akan melakukan seleksi data. Jika sensor menerima tekanan tertentu, maka microcontroller akan menggerakkan motor DC melalui IC driver L293D sesuai dengan perintah pada program yang telah kita tanamkan ke dalam sistem minimum microcontroller Atmega 16 tersebut. Sedangkan, jika sensor tidak mendapatkan tekanan tertentu, maka microcontroller tidak akan memproses perintah tersebut karena program yang ditanamkan di dalam sistem minimum microcontroller Atmega 16 dengan ketentuan seleksi jika sensor menerima tekanan. Yang artinya, program akan dijalankan hanya ketika menerima data input atau sensor menerima tekanan. Perencanaan proses. Bagian proses ini merupakan sebuah rangkaian dari sistem minimum Atmega 16 yang terdiri dari komponen-komponen dasar yang dibutuhkan oleh suatu microcontroller untuk dapat berfungsi dengan baik. Sensor TS yang nantinya akan memberikan data ke sistem minimum Atmega 16 melalui port A yang terhubung dengan ADC internal pada sistem Atmega tersebut. Data yang masuk dari sensor TS akan diterima oleh sistem minimum, dan jika data yang masuk sesuai dengan ketentuan seleksi data, maka sistem minimum akan menggerakkan output melalui port yang lain sesuai dengan program yang telah dibuat. Rancangan output. Pada alat ini, untuk outputnya menggunakan IC driver L293D
yang nantinya akan menggerakkan motor DC. IC driver L293D ini sebagai interface antara perangkat output yaitu motor DC dengan sistem minimum microcontroller Atmega 16. IC driver akan menggerakkan motor DC atas perintah dari program pada microcontroller. Untuk perangkat output dalam alat ini berupa dua motor DC. Motor DC 1 digunakan untuk menutup dan membuka pintu jebakan, dan motor DC 2 digunakan untuk menutup dan membuka bagian kurungan. Flowchart. Flowchart atau diagram alir adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis, dan urutannya dihubungkan dengan anak panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau menggambarkan penyelesaian masalah. Ini terdapat flowchart untuk alur yaitu mulai, kemudian jika power aktif, maka akan diteruskan ke inisialisasi port. Jika tidak aktif, maka program selesai. Setelah memasuki inisialisasi port, kemudian motor DC 1 akan membuka pintu dan motor DC 2 akan tertutup. Kemudian ketika sensor TS melakukan pembacaan, jika sensor aktif, maka dia akan meneruskan ke pintu 1 akan tertutup dan pintu 2 akan terbuka. Jika tidak, maka dia akan kembali lagi ke bacaan sensor TS. Kemudian terdapat delay selama 5 detik. Setelah itu, pintu 2 akan tertutup dan akan delay selama 4 detik. Kemudian pintu 1 akan terbuka. Berdasarkan gambar flowchart di atas, dapat dianalisa bahwa program setelah dimulai akan melakukan pengecekan kondisi apakah bagian power aktif atau tidak. Jika power tidak aktif, maka program akan langsung selesai. Jika power aktif, maka program akan melakukan inisialisasi port yang akan digunakan. Setelah inisialisasi port, program akan melakukan pengenalan variabel pintu 1 terbuka dan variabel pintu 2 tertutup. Kemudian program akan melakukan pembacaan data untuk sensor TS, dilanjut dengan pengecekan kondisi sensor. Jika sensor tidak aktif atau tidak menerima tekanan, maka program akan kembali ke perintah untuk membaca data pada sensor TS. Jika sensor TS aktif, maka program akan menjalankan perintah untuk menutup pintu 1 dan membuka pintu 2 dengan jeda selama 2 detik. Kemudian dilanjut program untuk menutup pintu 2 dengan jeda selama 4 detik. Setelah jeda selama 4 detik, maka program akan berganti untuk membuka pintu 1. Program ini akan terus berulang-ulang dengan pengecekan kondisi setiap pergantian programnya. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibawakan oleh Saudara Septiananda. Kemudian ada bagian penutup. Alat ini menggunakan sensor TS atau touch sensor sebagai pendeteksi objek. Setelah objek terdeteksi oleh sensor, maka datanya akan diteruskan ke sistem minimum microcontroller Atmega 16. Kemudian data yang masuk tersebut akan diseleksi oleh sistem. Jika data yang masuk berlogika high atau sensor menerima tekanan, maka microcontroller akan menjalankan perintah yang telah ditanamkan di dalamnya. Karena alat ini menggunakan sensor TS atau sensor sentuh untuk mendeteksi objek dan telah ditambahkan karakteristik untuk seleksi data untuk tekanan tertentu. Maka, ketika manusia menginjak alat ini sehingga menimbulkan tekanan pada sensor, alat ini tidak akan aktif walaupun kondisi alat sedang aktif, karena data yang masuk tidak sesuai karakteristik tekanan yang diberikan oleh tikus. Maka dari itu, alat ini akan tetap aman, karena karakteristik untuk objek bacanya berupa data tekanan hewan. Alat ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan tentang serangan hama tikus, sekaligus memperkecil resiko terkena jebakan tikus dengan model jebakan yang dialiri arus listrik. Kemudian ini ada beberapa jurnal yang kami ambil, ada 7 jurnal. Presentasi dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.